kan hadir di Piala Dunia. Ya. Sehingga kalau memang ada rencana playoff, bisa saja FIFA mengadakan untuk di zona Asia. Ya. Kalaupun ada muncul bahwa nanti ada di zona Asia sebagai wakil, kemudian akan berhadapan dengan zona Eropa, itu nantilah kalau ada kebijakan lain. Ya mungkin saja ini akan dibicarakan di Vancouver, karena dalam waktu dekat ya FIFA mengundang ya negara-negara yang punya kaitannya, termasuk Indonesia yang nantinya akan ikut di FIFA Asian Cup pada September Oktober mendatang. Itu diundang semua yang ada delegasi-delegasi dari Asia Tenggara ini untuk hadir, karena pembicaraan itu mencakup juga mungkin FIFA Asian Cup, banyak lagi agenda-agendanya, termasuk Piala Dunia ya, yang juga sempat viral ribut dengan ada kemungkinan playoff ya kalau Iran mundur. Tapi sekarang kan Iran belum mundur, Iran ingin hadir bahkan, karena itu sudah jelas dari pihak juru bicara pemerintah Iran mengatakan mereka siap untuk hadir di Piala Dunia. Jadi memang sulit bagi Paolo Sampoli untuk mengatakan Italia adalah sebagai pengganti, seakan memaksakan diri gitu loh ya. Yes, alhamdulillah. 10 kabar bagus timnas Indonesia di sepanjang bulan April tahun 2026. Skuad Garuda punya jadwal super sibuk. Yes, alhamdulillah. 10 kabar bagus timnas Indonesia di sepanjang bulan April tahun 2026. Skuad Garuda punya jadwal super sibuk. Ada juga kabar dari pelatih timnas Indonesia John Herdman yang ngebet banget ingin juara Piala AFF 2026 usai gagal juara di FIFA Series kemarin. Dan satu berita lagi yang tak boleh kalian lewatkan tentang catat tanggalnya teman-teman. Bocoran jadwal timnas Indonesia uji coba dengan Oman. Ada juga kabar sangat menggembirakan datang dari FIFA untuk Indonesia. Skuad Garuda resmi gantikan Iran di Piala Dunia 2026. Benarkah begitu? Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita ketahui bersama, timnas Indonesia resmi uji coba dengan Oman menjadi sinyal kuat bahwa timnas Indonesia mulai memasuki fase krusial dalam persiapan menghadapi padatnya agenda internasional tahun 2026. Laga FIFA Matchday pada Juni nanti bukan sekedar formalitas kalender, tetapi bagian dari upaya serius membangun konsistensi performa tim setelah perjalanan panjang di kualifikasi Piala Dunia. Dalam konteks tersebut, ada 3 faktanya. Ujian seimbang lawan Oman, fakta pertama. Pertandingan melawan timnas Oman dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni 2026 di Indonesia. Kepastian ini bukan berasal dari pengumuman federasi dalam negeri, melainkan lebih dulu disampaikan oleh Federasi Sepak Bola Oman melalui media sosial resmi mereka. Dalam unggahan tersebut tertulis, pertandingan tim nasional kita selama jeda internasional mendatang, yang sekaligus mengkonfirmasi agenda FIFA Matchday mereka, termasuk duel menghadapi Indonesia. Jika melihat peta kekuatan, Oman bisa dikategorikan sebagai lawan yang ideal. Mereka menempati peringkat 79 FIFA, tidak terlalu jauh dengan Indonesia dalam hal kualitas maupun perkembangan tim. Pertemuan ini menjadi menarik karena kedua tim sama-sama berada di level kompetitif Asia Menengah yang sedang berusaha naik ke tier berikutnya. Artinya, pertandingan ini berpotensi berjalan terbuka dan kompetitif, bukan sekedar uji coba satu arah. Lebih dari itu, pemilihan Oman mencerminkan pendekatan realistis dalam menyusun lawan uji coba. Bukan tim terlalu lemah yang tidak memberi tekanan, juga bukan tim elit yang berpotensi membuat permainan timpang. Ini adalah jenis pertandingan yang benar-benar bisa menguji organisasi permainan, mental bertanding, hingga efektivitas strategi di lapangan. Cermin kegagalan dan peluang evaluasi, fakta kedua. Menariknya, Indonesia dan Oman datang dengan latar belakang yang hampir saru. Keduanya gagal melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah tersingkir di fase keempat kualifikasi. Oman tergabung dalam grup yang diisi Qatar dan Uni Emirat Arab, namun hanya mampu meraih hasil imbang melawan Qatar dan kalah dari UAE yang membuat mereka finish di posisi terbawah. Kesamaan nasib ini menjadikan pertandingan terasa lebih bermakna, bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi bagaimana dua tim yang sama-sama gagal bangkit dan melakukan perbaikan.
Indonesia bisa manfaatkan laga ini untuk membaca bagaimana tim seperti Oman menghadapi tekanan dari tim-tim kuat Asia Barat. Sementara Oman juga bisa menjadikan Indonesia sebagai cerminan perkembangan sepak bola Asia Tenggara. Dari sisi teknis, laga ini berpotensi menjadi ajang eksperimen taktik. Pelatih bisa mencoba variasi formasi, kombinasi pemain, hingga pendekatan permainan berbeda tanpa tekanan hasil kompetisi resmi. Namun tetap, atmosfer FIFA Matchday memberi nuansa serius yang membuat setiap kesalahan dan kelebihan akan terlihat jelas sebagai bahan evaluasi. Persiapan menuju AFF 2026 dan strategi skuad. Fakta ketiga, laga melawan Oman menjadi bagian penting dari transisi menuju Piala AFF 2026 yang akan digelar di akhir Juli hingga Agustus. Fokus tim diperkirakan mulai diarahkan ke turnamen regional tersebut, termasuk dalam pemilihan pemain. Pelatih John Herdman memiliki peluang untuk menurunkan skuad yang lebih dekat dengan komposisi inti AFF dibandingkan skuad ideal di atas kertas. Langkah ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas dari sekedar uji coba menjadi simulasi kompetisi. Dalam kata lain, pertandingan melawan Oman bisa menjadi gambaran awal bagaimana wajah timnas Indonesia di AFF nanti. Pemain muda, pelapis, atau kombinasi baru kemungkinan akan mendapat kesempatan untuk membuktikan diri. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo John Herdman, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, juara Piala AFF dan juara Piala Asia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Selain aspek teknis, laga ini juga memiliki dampak terhadap peringkat FIFA. Menghadapi tim dengan ranking yang relatif baik seperti Oman membuka peluang bagi Indonesia untuk mendulung poin signifikan jika mampu meraih hasil positif. Kemenangan tidak hanya berdampak pada posisi di ranking dunia, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri tim dan kepercayaan publik terhadap arah pembangunan sepak bola nasional. Di balik satu pertandingan uji coba, tersimpan banyak kepentingan besar yang saling berkaitan. Ini bukan sekedar duel 90 menit, melainkan bagian dari proses panjang membangun tim yang solid, matang, dan siap bersaing. Lebih lanjut, setiap langkah kecil seperti ini adalah fondasi menuju lompatan besar. Ketika persiapan dilakukan dengan serius dan penuh perhitungan, hasil bukan lagi kebetulan, melainkan sesuatu yang memang layak diraih. Laga uji coba melawan Timnas Oman mencerminkan pendekatan yang cukup rasional dari Timnas Indonesia dalam membangun kekuatan tim. Memilih lawan dengan level yang sepadan memberi ruang evaluasi yang lebih jujur, karena kualitas permainan benar-benar diuji tanpa distorsi keberbedaan kelas yang terlalu jauh. Situasi ini juga menunjukkan bahwa fase setelah kegagalan di kualifikasi tidak disikapi secara reaktif, melainkan dijadikan titik awal pembenahan. Ada indikasi bahwa arah tim mulai lebih terstruktur, terutama jika pemanggilan pemain benar-benar difokuskan untuk kepentingan jangka menengah seperti Piala AFF. Keputusan seperti ini penting agar proses regenerasi dan pematangan tim berjalan selaras, bukan tambal sulam. Di sisi lain, tekanan tetap ada karena hasil pertandingan tetap membawa konsekuensi terhadap peringkat FIFA dan persepsi publik. Uji coba sering dianggap sekedar formalitas, tetapi dalam konteks ini, hasilnya bisa mempengaruhi kepercayaan diri pemain dan kredibilitas tim pelatih, apalagi ketika ekspektasi terhadap perkembangan tim nasional terus meningkat. Jika dimaksimalkan dengan pendekatan taktik yang tepat, laga ini bisa menjadi titik balik kecil yang memberi dampak besar. Namun jika tidak dimanfaatkan dengan serius, kesempatan untuk mempercepat perkembangan tim bisa terlewat begitu saja. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk tumbuh, bukan hanya sekedar mengejar hasil. Laga melawan Timnas Oman bisa menjadi panggung untuk membuktikan bahwa Timnas Indonesia terus bergerak maju, belajar dari kegagalan, dan membangun kekuatan baru dengan karakter yang lebih matang. Fokus pada usaha, kerjasama, dan disiplin akan membawa hasil yang mengikuti. Setiap langkah kecil hari ini bisa menjadi fondasi untuk pencapaian besar di masa depan. Terus melangkah, karena tim besar lahir dari proses yang konsisten dan tidak mudah menyerah. Jadwal Timnas Indonesia U17 versus Timnas Arab Saudi U17 jelang Piala Asia U17 2026. Menjelang bergulirnya Piala Asia U17 2026, Timnas Indonesia U17 bersiap mematangkan diri melalui laga uji coba penting melawan Arab Saudi U17.
Pertandingan ini menjadi bagian krusial dalam upaya mengukur kesiapan skuad Garuda Asia sebelum menghadapi persaingan ketat di fase grup. Menariknya, laga ini tidak akan disiarkan secara langsung dan digelar secara tertutup. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, ujian serius di grup neraka. Timnas Indonesia U17 tergabung di grup B Piala Asia U17 2026 bersama Jepang, Cina, dan Qatar. 3 tim yang dikenal memiliki kekuatan mapan di level usia muda. Situasi ini menempatkan Garuda Asia dalam tekanan sejak awal turnamen, karena hanya 2 tim teratas yang berhak melaju ke perempat final. Lebih dari sekedar lolos fase grup, capaian tersebut juga menjadi tiket menuju Piala Dunia U17 2026. Artinya, setiap pertandingan di fase grup akan bernilai sangat krusial. Tantangan ini menuntut konsistensi, mental baja, serta kemampuan taktis yang batang dari para pemain muda Indonesia untuk bisa bersaing dengan tim-tim elit Asia. Fakta kedua, uji coba terbatas tapi krusial. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto menegaskan bahwa persiapan tim tidak berjalan mudah, terutama karena keterbatasan waktu yang membuat Indonesia hanya memiliki 1 laga uji coba sebelum turnamen dimulai. Meski demikian, pertandingan melawan Arab Saudi U17 tetap dianggap sangat penting. Selain mentalitas, kami pasti sudah menganalisa tim lawan juga. Jadi kami mencoba untuk membuat taktik untuk menghadapi China, terus Jepang, dan juga Qatar, kata Kurniawan. Dan tanggal 28 April ini kita ada uji coba lawan Arab Saudi, tambahnya. Uji coba ini akan menjadi satu-satunya panggung untuk mengimplementasikan strategi yang telah disusun tim pelatih. Dengan waktu yang sempit, setiap menit di pertandingan tersebut akan dimaksimalkan untuk mengevaluasi performa sekaligus mengasah kekompakan tim. Fakta ketiga, target ulangi prestasi dan melangkah lebih jauh. Timnas Indonesia U17 datang dengan ambisi yang jelas, yakni minimal mengulangi pencapaian sebelumnya dengan menembus babak perempat final. Namun di balik target tersebut tersimpan harapan yang lebih besar untuk bisa melangkah hingga panggung dunia. Kami akan coba taktik itu di pertandingan lawan Arab Saudi saja, karena waktunya tidak keburu, kata Kurniawan. Pernyataan tersebut menunjukkan fokus penuh tim dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dengan pengalaman sebelumnya dan komposisi pemain yang terus berkembang, Garuda Asia membawa harapan besar untuk mencetak sejarah baru, sekaligus membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi sepak bola usia muda Asia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia U17 sedang berada di persimpangan penting antara persiapan singkat dan tuntutan hasil besar. Masuk ke grup berat bukan sekedar tantangan teknis, tetapi juga ujian mental yang akan menentukan seberapa jauh karakter tim ini terbentuk. Lawan seperti Jepang, Cina, dan Qatar bukan hanya kuat secara permainan, tetapi juga terbiasa tampil konsisten di level turnamen. Minimnya laga uji coba membuat pertandingan melawan Arab Saudi menjadi sangat krusial, hampir seperti simulasi terakhir sebelum ujian sesungguhnya. Kondisi ini memaksa tim untuk langsung menemukan ritme terbaik tanpa banyak ruang untuk kesalahan. Di sisi lain, hal ini juga bisa memunculkan sisi positif, berupa fokus tinggi dan efisiensi dalam memanfaatkan setiap kesempatan. Target ke perempat final terasa realistis, tetapi tetap membutuhkan performa yang nyaris sempurna di fase grup. Kunci utamanya ada pada keberanian bermain, disiplin taktik, dan kemampuan menjaga konsistensi di setiap laga. Jika mampu melewati tekanan awal, peluang untuk menciptakan kejutan tetap terbuka. Setiap keterbatasan, meskipun minimnya uji coba, justru bisa menjadi bahan bakar untuk tampil lebih fokus dan solid. Satu pertandingan bisa cukup untuk menyatukan visi selama semua pemain memiliki semangat yang sama dan komitmen penuh di lapangan. Langkah ke perempat final bukan sekedar target, tetapi pintu menuju panggung dunia. Bermainlah dengan keberanian, jaga kekompakan, dan manfaatkan setiap momen sekecil apapun. Dari situ, kejutan besar bisa lahir, dan sejarah baru bisa ditulis. Ole Romeni unggah kata-kata haru setelah Oxford United degradasi. Fans malah bilang begini. Kekecewaan tak terhindarkan ketika Oxford United harus menerima kenyataan pahit terdegradasi ke League One. Di tengah situasi itu, striker Timnas Indonesia Ole Romeni menyampaikan pesan emosional yang justru memantik respon hangat dari para penggemar. Musim yang berjalan berat
minim kontribusi di lapangan, hingga hasil akhir yang tak sesuai harapan menjadi latar dari momen tersebut. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, musim sulit Ole Romeni yang berujung pahit. Sejak awal musim, perjalanan Ole Romeni bersama Oxford United tidak berjalan mulus. Ia kesulitan menembus skuad utama dan lebih sering berada di bangku cadangan. Situasi ini diperparah dengan cedera yang didapat setelah Piala Presiden membuat peluangnya untuk tampil semakin terbatas. Sepanjang musim, ia bahkan gagal mencatatkan 1 gol pun untuk tim berjuluk The Youths tersebut. Kondisi internal tim yang juga tidak stabil turut memperburuk keadaan. Ancaman degradasi sudah terasa sejak paruh musim dan tekanan semakin meningkat di pekan-pekan terakhir. Harapan untuk bertahan di Championship perlahan memudar hingga akhirnya benar-benar pupus, menutup musim dengan kekecewaan yang mendalam bagi pemain maupun tim. Fakta kedua, kemenangan sia-sia di tengah kepastian degradasi. Oxford United sebenarnya sempat menunjukkan perlawanan di pekan ke-45 Championship saat menghadapi Sheffield Wednesday. Bermain di Kassam Stadium, mereka tampil solid dan berhasil menang telak 4-1. Ole Romeni turut ambil bagian dengan masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-77, mencatatkan performa singkat dengan akurasi umpan sempurna. Namun, kemenangan itu menjadi anti klimaks. Di waktu yang sama, Charlton Athletic yang menjadi pesaing langsung justru meraih kemenangan atas Hull City. Hasil tersebut memastikan Oxford United tetap terjerembab ke zona degradasi. Meski masih menyisakan 1 laga, selisih poin yang ada membuat mereka tak mungkin lagi mengejar posisi aman, mengakhiri perjuangan mereka di kasta kedua setelah hanya 2 musim sejak promosi. Fakta ketiga, pesan haru Ole Romeni dan respons dewasa fans. Tak lama setelah laga berakhir, Ole Romeni mengungkapkan isi hatinya melalui media sosial. Dalam unggahannya, ia menyampaikan rasa terima kasih kepada para pendukung yang tetap setia sepanjang musim. Terima kasih atas dukungan luar biasa Anda sepanjang musim. Tegakkan kepala New Yellows menjadi kalimat yang mencerminkan rasa hormat sekaligus kesedihannya. Alih-alih mendapat kritik tajam, respons yang datang justru penuh empati. Rekan tim seperti Aidomo Emaku dan Brian De Keersmaker ikut memberikan dukungan moral. Para penggemar pun menunjukkan kedewasaan dengan menyemangati sang pemain. Rencana Tuhan pasti yang terbaik, dan harapan agar ia menemukan klub yang memberikan lebih banyak kesempatan bermain menjadi bentuk dukungan yang menguatkan di tengah keterpurukan. Kisah ini menggambarkan bahwa sepak bola bukan sekedar hasil di papan skor. Ada perjalanan, tekanan, dan emosi yang menyertainya. Dalam kegagalan, tetap ada ruang untuk saling menguatkan, baik dari pemain maupun supporter. Lebih lanjut, situasi ini memperlihatkan betapa keras dan tidak komprominya dunia sepak bola profesional, terutama di kompetisi seperti Championship. Performa individu yang terbatas karena cedera dan minim menit bermain membuat kontribusi pemain sulit maksimal. Sementara nasib tim tetap ditentukan oleh hasil kolektif dan juga faktor eksternal seperti performa pesaing langsung. Di sisi lain, respons para penggemar justru menjadi sorotan positif. Alih-alih meluapkan kekecewaan secara negatif, mereka memilih memberikan dukungan dan harapan kepada pemain yang sedang terpuruk. Ini mencerminkan kedewasaan supporter serta pemahaman bahwa sepak bola tidak selalu berjalan sesuai rencana. Momen seperti ini sering menjadi titik balik dalam karir seorang pemain. Tekanan, kegagalan, dan rasa kecewa bisa berubah menjadi bahan bakar untuk bangkit selama ada kesempatan dan lingkungan yang tepat. Kegagalan bukan akhir dari perjalanan, tapi bagian penting yang membentuk arah berikutnya. Saat keadaan tidak berjalan sesuai harapan, justru disitulah mental dan tekad benar-benar diuji. Tidak semua usaha langsung berbuah hasil, tapi setiap proses tetap menyimpan nilai yang akan terasa di waktu yang tepat. Tetap berdiri meski situasi sulit adalah tanda kekuatan. Dukungan yang datang, sekecil apapun, bisa jadi pengingat bahwa perjuangan tidak sia-sia. Terus melangkah, perbaiki diri, dan jangan biarkan satu musim buruk mendefinisikan seluruh perjalanan. Kesempatan selalu ada bagi yang mau bertahan dan berkembang. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan, kerja keras tanpa henti, dan percaya bahwa titik balik bisa datang kapan saja. Seperti kita ketahui sebelumnya, kabar mengejutkan datang dari persiapan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026. Sejumlah nama besar justru tak terlihat dalam daftar pemanggilan awal untuk pemusatan latihan, memunculkan tanda tanya besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Di tengah dinamika itu, PSSI telah mengirimkan surat resmi kepada Persija Jakarta terkait pemanggilan pemain. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, pemanggilan 4 pemain Persija Jakarta.
PSSI secara resmi memanggil 4 pemain Persija Jakarta untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia yang akan berlangsung pada 26 hingga 30 April 2026. Agenda ini menjadi bagian penting dari persiapan menghadapi Piala AFF 2026 yang dijadwalkan bergulir mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. 4 nama yang dipanggil yakni Axel Runtukahu, Fajar Faturrahman, Shane Petinama, dan Witan Sulaiman. Pemanggilan ini dikonfirmasi langsung oleh manajer Persija Jakarta, Ardi Cahyoko. Ia menyampaikan, ya, sepertinya begitu, dipanggil ke Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa komunikasi antara federasi dan klub berjalan, sekaligus memastikan bahwa pemain yang dipanggil siap mengikuti agenda tim nasional. Fakta kedua, absennya nama besar picu spekulasi. Tidak munculnya nama-nama seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, Doni Tripamungkas hingga Mauro Zylstra menjadi sorotan utama. Keputusan ini menimbulkan spekulasi mengenai arah strategi yang sedang disusun oleh pelatih kepala John Hertman. Ada 2 kemungkinan yang mencuat. Pertama, Hertman diduga ingin memberi kesempatan kepada pemain lapis kedua atau mereka yang belum tampil di FIFA Series 2026. Strategi ini bisa menjadi upaya memperluas kedalaman skuad. Kedua, nama-nama besar tersebut kemungkinan tidak dipanggil dalam fase awal karena sudah masuk dalam proyeksi utama sehingga tidak perlu mengikuti pemusatan latihan tahap awal. Fakta ketiga, proyeksi skuad inti untuk turnamen besar. Meski absen dari pemanggilan awal, sejumlah pemain inti seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Doni Tripamungkas tetap berpeluang besar masuk dalam skuad final. Hal ini tidak lepas dari performa mereka yang sudah teruji, termasuk saat membela Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026. John Hertman disebut telah mengantongi penilaian terhadap para pemain tersebut sehingga tidak membutuhkan observasi tambahan di tahap awal. Dengan kata lain, pemanggilan kali ini lebih berfokus pada penyaringan dan pemantapan pemain pelapis, sementara kerangka utama tim kemungkinan sudah mulai terbentuk. Situasi ini membuat persaingan di dalam tim semakin menarik. Di satu sisi, pemain baru memiliki kesempatan emas untuk membuktikan diri. Di sisi lain, para pemain inti tetap menjadi tulang punggung yang diharapkan mampu membawa Timnas Indonesia meraih hasil maksimal, termasuk target besar menjuarai Piala AFF 2026. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo John Hertman, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, juara Piala AFF harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Keputusan ini menunjukkan adanya pendekatan taktis yang cukup berani dari pelatih dalam membangun kedalaman skuad Timnas Indonesia. Tidak memanggil beberapa pemain inti di fase awal bisa dibaca sebagai langkah strategis untuk menjaga kondisi mereka, sekaligus memberi ruang bagi pemain lain membuktikan kualitas. Lebih lanjut, di sisi lain, situasi ini juga membuka peluang kompetisi yang lebih sehat di dalam tim. Pemain yang selama ini berada di lapis kedua mendapat panggang untuk tampil dan menunjukkan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi. Ini penting untuk menciptakan tim yang tidak bergantung pada segelintir nama saja. Namun, keputusan seperti ini tetap memiliki resiko. Minimnya waktu bermain bersama bagi skuad utama bisa berdampak pada chemistry saat turnamen berlangsung. Jika tidak diantisipasi dengan baik, hal ini bisa mempengaruhi performa tim secara keseluruhan. Menariknya, arah kebijakan ini memberi sinyal bahwa fokus tidak hanya jangka pendek untuk Piala AFF 2026, tetapi juga pembangunan tim jangka panjang. Jika berhasil, Indonesia bisa memiliki skuad yang lebih merata kualitasnya dan siap menghadapi berbagai kompetisi ke depan. Setiap kesempatan, sekecil apapun bisa menjadi titik balik besar dalam perjalanan karir. Mereka yang diberi panggang hari ini bukan sekedar pelengkap, tetapi calon pembeda jika mampu memaksimalkan kepercayaan yang diberikan. Persaingan bukan untuk ditakuti, melainkan untuk ditembus. Saat nama besar absen, ruang terbuka lebar bagi siapa saja yang siap bekerja lebih keras, lebih disiplin, dan lebih berani mengambil peran. Dari situlah lahir kejutan-kejutan yang mengubah arah cerita. Tetap fokus pada proses, karena hasil adalah konsekuensi dari usaha yang konsisten. Tim yang kuat bukan hanya soal siapa yang paling terkenal, tetapi siapa yang paling siap berjuang bersama hingga akhir. Jadwal Timnas Indonesia versus Oman di FIFA Matchday Juni 2026. Kemenangan perdana John Hertman lawan tim Asia. Timnas Indonesia kembali bersiap menghadapi ujian internasional dalam FIFA Matchday Juni 2026. Laga melawan Oman yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2026 menjadi sorotan utama. Bukan hanya karena kualitas lawan, tetapi juga karena ini menjadi momentum penting bagi pelatih baru, John Hertman.
Di tengah proses pembentukan identitas tim, pertandingan ini menyimpan sejumlah cerita menarik. Berikut ini 3 faktanya. Timnas Indonesia menunggu 1 lawan lagi di FIFA Matchday Juni 2026. Fakta pertama. Konfirmasi dari Federasi Sepak Bola Oman melalui akun resminya memastikan bahwa duel melawan Indonesia akan menjadi bagian dari agenda internasional mereka. Dalam unggahan tersebut tertulis, wajah-wajah tim nasional kami selama jeda internasional berikutnya, sembari menampilkan jadwal laga melawan Indonesia dan Kuwait. Bagi timnas Indonesia, kepastian ini membuka 1 slot lawan yang tersisa. Sejumlah sumber menyebut Kuwait berpotensi menjadi lawan kedua. Jika benar, ini akan menjadi pertemuan yang sempat tertunda sebelumnya. Pada FIFA Matchday September 2025, Kuwait mendadak mundur dari jadwal yang sudah disusun, meninggalkan celah dalam persiapan tim Garuda. Padahal, karakter permainan Kuwait dinilai mirip dengan Arab Saudi, salah satu lawan krusial di babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Situasi ini membuat laga melawan Oman bukan sekedar uji coba biasa, melainkan bagian dari rangkaian simulasi menghadapi tim-tim Asia Barat yang dikenal kuat secara fisik dan taktik. Ujian perdana John Herdman melawan tim Asia fakta kedua. Sejak ditunjuk sebagai pelatih, John Herdman baru mencatat 2 pertandingan bersama timnas Indonesia. Debutnya berjalan manis dengan kemenangan telak 4-0 terhadap Saint Kitts and Nevis. Namun, euforia itu sedikit meredup setelah kekalahan tipis 1-0 dari Bulgaria. Pertemuan melawan Oman akan menjadi pengalaman pertama John Herdman menghadapi tim Asia bersama skuad Garuda. Ini bukan soal hasil, tetapi juga tentang bagaimana ia membaca karakter permainan lawan yang berbeda secara gaya dan tempo dibanding tim Eropa atau Karibia. Laga ini menjadi titik ukur awal apakah pendekatan Herdman mampu beradaptasi dengan dinamika sepak bola Asia. Tekanan jelas ada, karena publik menanti kemenangan perdana atas tim dari kawasan sendiri sebagai sinyal bahwa Indonesia mulai menemukan arah baru di bawah kepemimpinannya. Oman bukan lawan mudah. Ujian nyata untuk Garuda. Fakta ketiga. Secara peringkat dan pengalaman, Oman bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Mereka berada di posisi yang cukup kompetitif di Asia dan bahkan mampu mencuri poin di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sesuatu yang belum hasil dilakukan Indonesia. Kekuatan Oman terletak pada organisasi permainan yang rapi serta disiplin tinggi dalam bertahan dan menyerang. Mereka terbiasa menghadapi tim-tim kuat di kawasan Asia Barat sehingga memiliki pengalaman yang bisa menjadi tantangan serius bagi Indonesia. Di sisi lain, bermain di SUGBK memberikan keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Dukungan supporter yang masif seringkali menjadi energi tambahan yang mampu mengangkat performa tim. Pertanyaannya, apakah faktor kandang cukup untuk menahan Oman dan sekaligus menghadirkan kemenangan bersejarah bagi era baru di bawah John Herdman? Pertandingan ini terasa lebih dari sekedar agenda FIFA Matchday. Ia menjadi panggung pembuktian, baik bagi pelatih, pemain, maupun arah masa depan timnas Indonesia di level Asia. Pertandingan melawan Oman terasa seperti titik uji yang jujur bagi arah baru timnas Indonesia. Lawan yang dihadapi bukan sekedar pelengkap jadwal, tetapi representasi kekuatan Asia yang sesungguhnya, dengan disiplin, pengalaman, dan konsistensi yang sudah teruji. Dalam situasi seperti ini, hasil akhir memang penting, tetapi yang lebih krusial adalah bagaimana identitas permainan mulai terlihat jelas di lapangan. Transisi di bawah John Herdman masih berada dalam fase pembentukan, sehingga wajar jika performa belum sepenuhnya stabil. Namun, menghadapi tim seperti Oman menuntut lebih dari sekedar eksperimen. Dibutuhkan keberanian untuk bermain tegas, kecerdasan membaca ritme pertandingan, dan kemampuan menjaga fokus sepanjang laga. Jika tidak, celah sekecil apapun bisa dimanfaatkan oleh lawan yang sudah matang secara taktik. Atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa menjadi pembeda, tetapi energi dari tribun hanya akan berarti jika diimbangi dengan kualitas keputusan di lapangan. Momentum ini bisa menjadi awal kepercayaan baru atau justru memperlihatkan bahwa pekerjaan masih panjang. Disinilah nilai sesungguhnya dari pertandingan ini terlihat, bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang seberapa jauh tim ini benar-benar berkembang. Setiap pertandingan besar selalu membawa tekanan, tapi disitulah karakter dibentuk.
tidak ada lawan yang terlalu kuat ketika keberanian dan kerja keras berjalan beriringan. Fokus pada satu hal penting, bermain dengan disiplin, percaya pada proses, dan berani mengambil momen. Perjalanan tidak selalu mulus, kadang harus jatuh dulu sebelum menemukan cara untuk berdiri lebih kokoh. Justru dari tantangan seperti inilah lahir tim yang tangguh dan tidak mudah goyah. Jangan ragu menunjukkan kualitas, karena kesempatan seperti ini adalah panggung untuk membuktikan bahwa perkembangan itu nyata. Terus jaga semangat, tetap kompak, dan bermain dengan hati. Hasil akan mengikuti mereka yang tidak menyerah dan terus percaya sampai peluit akhir berbunyi. Di balik pemecatan STY, rupanya ada rencana besar untuk Timnas Indonesia yang belum tersentuh. Saya yakin. Pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia pada awal 2025 bukan sekadar akhir dari sebuah era, tetapi juga menghentikan sejumlah rencana besar yang belum sempat diwujudkan. Sosok pelatih asal Korea Selatan itu masih terus jadi perbincangan karena warisan yang ia tinggalkan, mulai dari regenerasi pemain hingga capaian bersejarah di level Asia. Di balik kepergiannya, tersimpan strategi dan ambisi yang ternyata belum tersentuh. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, regenerasi berani yang mengubah wajah Timnas. Selama menangani Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikenal dengan pendekatan berani dalam merombak skuad. Ia melakukan pemotongan generasi dengan memberi kepercayaan besar kepada pemain muda. Langkah ini sempat memunculkan pro dan kontra, namun perlahan membuahkan hasil nyata di lapangan. Dari kebijakan tersebut, lahir nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan yang kini menjadi tulang punggung tim. Mereka tampil konsisten di berbagai ajang internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia bahkan mencetak sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya, serta membawa timnas U23 menembus semifinal turnamen besar. Fondasi ini menjadi salah satu warisan paling terasa hingga sekarang. Fakta kedua, rencana negosiasi pemain diaspora yang belum terwujud. Di balik kesuksesannya, Shin Tae-yong ternyata telah menyiapkan strategis untuk memperkuat tim, terutama dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu rencana pentingnya adalah melakukan negosiasi langsung dengan klub-klub luar negeri agar pemain diaspora bisa lebih cepat bergabung dengan timnas. Ia mengungkapkan bahwa jadwal sudah disusun untuk mendatangi klub-klub tersebut secara langsung. Jadwalnya sedang dibangun agar negosiasi dengan tim-tim luar seperti PAS waktu itu di Dallas dan Jay Itzes serta pemain-pemain luar negeri lainnya bisa berjalan lancar. Tujuannya jelas, agar pemain bisa cepat dilepas karena menjaga kondisi adalah hal paling penting di timnas. Rencana ini juga mempertimbangkan perjalanan jauh seperti laga tandang ke Australia yang membutuhkan kesiapan fisik maksimal. Namun rencana tersebut terhenti setelah kabar pemecatan datang. Fakta ketiga, ambisi besar menuju Piala Dunia yang tertunda. Lebih dari sekadar strategi teknis, Shin Tae-yong menyimpan ambisi besar untuk membawa Indonesia ke level tertinggi sepak bola dunia. Pengalamannya membawa Korea Selatan ke Piala Dunia 2018 menjadi motivasi kuat untuk mengulang pencapaian serupa bersama Indonesia. Ia bahkan melihat peluang besar bagi timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 melalui putaran ketiga kualifikasi. Bagaimanapun caranya, lawan Australia setidaknya kita seri karena kita away juga bagaimanapun. Setelah itu, jadwalnya sangat baik karena bermain di kandang dan lawan-lawan datang. Ia menilai situasi tersebut bisa dimaksimalkan untuk meraih kemenangan besar dan membuka jalan menuju kelolosan. Keyakinan itu menunjukkan bahwa target tinggi sebenarnya sudah berada dalam jangkauan, meski akhirnya tidak sempat dikejar hingga tuntas. Lebih lanjut, pemecatan Shin Tae-yong terasa seperti keputusan yang memotong proses yang sedang tumbuh. Fondasi sudah mulai terbentuk lewat regenerasi pemain dan peningkatan mental bertanding, sehingga pergantian di momen itu menimbulkan kesan bahwa arah jangka panjang belum sepenuhnya matang. Di sisi lain, dinamika sepak bola memang sering diwarnai keputusan cepat yang mempertimbangkan banyak faktor di luar lapangan. Rencana besar yang belum sempat dijalankan memperlihatkan bahwa ada visi yang masih setengah jalan, terutama terkait pengelolaan pemain diaspora dan strategi menghadapi jadwal berat internasional. Ketika sebuah proyek dihentikan sebelum mencapai puncaknya, yang tersisa adalah potensi yang belum teruji sepenuhnya. Namun situasi ini juga membuka lembaran baru.
Warisan yang sudah ditinggalkan tetap bisa menjadi pijakan kuat bagi pelatih berikutnya. Tantangannya ada pada konsistensi arah. Apakah mampu melanjutkan fondasi yang ada atau justru memulai dari awal? Setiap proses besar tidak selalu berakhir di tangan orang yang memulainya, tapi jejaknya tetap jadi jalan bagi yang melanjutkan. Apa yang sudah dibangun tidak akan hilang, justru menjadi fondasi untuk langkah berikutnya yang lebih kuat. Dalam dunia yang penuh perubahan cepat, yang bertahan bukan hanya yang hebat, tapi yang mampu terus beradaptasi dan menjaga semangat. Kegagalan rencana bukan akhir cerita, melainkan bagian dari perjalanan menuju hasil yang lebih matang. Terus percaya bahwa kerja keras, visi, dan keberanian mengambil langkah akan menemukan jalannya sendiri. Karena pada akhirnya, usaha yang konsisten tidak pernah benar-benar sia-sia, hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan hasilnya.